Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi dalam Islam. Bagaimana sebenarnya prinsip toleransi yang ditawarkan Islam dan ditawarkan sebagian kaum muslimin. Tentu sungguh sangat jauh berbeda. Sebagian orang yang disebut ulama mengajak umat untuk turut serta dan berucap selamat kepada perayaan non-muslim. Namun Islam tidaklah mengajarkan demikian. Prinsip toleransi yang diajarkan Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya tanpa mengusik mereka. Senyatanya, prinsip toleransi yang diyakini sebagian orang berasal dari kafir Quraisy, di mana mereka pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami akan amalkan itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya." Prinsipnya sama dengan kaum muslimin saat ini. Di saat non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, mereka pun balik membalas mengucapkan selamat Natal. Itu tanda akidah yang rapuh. Siapa bilang Islam tidak mengajarkan toleransi? Justru Islam menjunjung tinggi toleransi, namun toleransi apa dulu yang dimaksud? Toleransi yang dimaksud adalah bila kita memiliki tetangga atau teman Nasrani, maka biarkan ia merayakan hari raya besar tanpa perlu kita mengusiknya. Namun tinggalkan segala kegiatan agamanya karena menurut syariat Islam, segala praktek ibadah mereka adalah menyimpang dari ajaran Islam alias bentuk kekufuran. Satu kesalahan besar bila kita turut serta merayakan atau meramaikan perayaan mereka, termasuk juga mengucapkan selamat, sebagaimana salah besar bila teman kita masuk toilet, lantas kita turut serta masuk toilet bersamanya. Kalau ia masuk ke toilet, maka biarkan ia tunaikan hajatnya tersebut. Apa ada yang mau menemaninya untuk melepaskan kotorannya? Itulah ibarat mudah mengapa seseorang muslim tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Yang kita lakukan adalah dengan toleransi, yaitu kita biarkan saja non-muslim merayakan tanpa mengusik mereka. Jadi, jangan tertipu dengan ajaran toleransi ala orang-orang jil, jaringan Islam liberal, yang sok intelek, yang tak tahu arti toleransi dalam Islam yang sebenarnya. Kami bacakan di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum faulaika humudz zalimun." Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka merekalah itu orang-orang yang zalim. Ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dalam hal agama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka.
Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Sedangkan ayat selanjutnya, ayat ke-9 adalah berisi larangan untuk loyal kepada non-muslim yang jelas adalah musuh Islam. Bentuk toleransi dan berbuat baik dalam Islam. Bagaimana toleransi atau bentuk berbuat baik yang diajarkan oleh Islam? Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik yang miskin maupun orang yang sakit. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun." Menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua dan saudara non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tiada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dipaksa syirik, namun tetap kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Contohnya, ada pada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi SAW dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi SAW untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, ya, boleh." Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turun ayat, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Ketiga, boleh memberi hadiah pada non-muslim. Lebih-lebih lagi untuk membuat mereka tertarik pada Islam atau ingin mendakwahi mereka atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi SAW, "Belilah pakaian seperti ini, kenakan pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu." Nabi SAW pun berkata, "Sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat." Kemudian Rasulullah SAW didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada Umar. Umar berkata, "Mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat?" Nabi SAW menjawab, "Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya." Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Makkah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Lihatlah, sahabat Umar Ibn Khattab masih berbuat baik dengan memberi pakaian kepada saudaranya yang non-muslim. Prinsip lakum dinukum waliyadin. Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim, bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat, karena Islam mengajarkan prinsip lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Prinsip tadi disebutkan pula dalam ayat lain. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah tiap orang-orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Surah Al-Isra ayat 84. Kemudian di surah Yunus ayat 41. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Qasas ayat 55 Allah Ta'ala berfirman, "Lana a'maluna wa lakum a'malukum." Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai makna lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kalian agama kalian. Jangan kalian tinggalkan selamanya karena itulah akhir hidup yang kalian pilih. Dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati dalam atas agama tersebut. Sedangkan untukku, yang kuanut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah kepada agama selain itu. Para pemirsa, toleransi yang ditawarkan oleh non-muslim. Bertoleransi yang ada saat ini sebenarnya ditawarkan dari non-muslim. Mereka sengaja memberi selamat kepada kita saat Lebaran Idul Fitri biar kita nantinya juga mengucapkan selamat kepada mereka. Prinsip seperti ini ditawarkan juga oleh dahulu orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Ketika Al-Walid bin Mughirah
Al-As bin Wail, Al-Aswad ibnu Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Nabi. Lalu mereka menawarkan kepada beliau, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami akan mengamalkan hal tersebut. Sebaliknya, jikalau ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya." Itulah prinsip toleransi yang digelontorkan oleh orang kafir Quraisy di masa silam, sehingga Allah pun menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Surah Al-Kafirun. Jangan heran jika non-muslim sengaja memberikan ucapan perayaan Idul Fitri atau Idul Adha yang kita rayakan, semua bertujuan agar kita membalas ucapan perayaan mereka. Inilah prinsip sebagaimana yang ditawarkan oleh kafir Quraisy di masa silam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi toleransi seperti itu? Tentu seperti prinsip yang diajarkan dalam ayat, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sudah, biarkanlah mereka beribadah dan berhari raya tanpa kita turut serta dalam perayaan mereka, tanpa ucapan selamat, hadiri undangan, atau melakukan bentuk tolong-menolong lainnya. Jangan turut campur dalam perayaan non-muslim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim dengan sepakat para ulama. Hal ini telah tegas oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Janganlah kalian masuk pada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah." Umar berkata, "Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka." Demikian apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahli Dhimmah. Juga sifat ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang beriman, jika tidak menghadiri acara yang ada di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan Natal bukanlah maksiat biasa, karena perayaan tersebut berarti merayakan kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan, sedangkan kita diperintahkan Allah Ta'ala berfirman menjauhi acara maksiat-maksiat, lebih-lebih acara kekufuran. "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, dan apabila mereka bertamu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Yang dimaksud dengan menghadiri acara az-zur adalah acara yang mengandung maksiat. Jadi, jika sampai ada kiai atau keturunan kiai yang masih menghadiri misa Natal, itu bencana, dan itu adalah musibah. Wallahu waliyut taufiq. Para pemirsa sekalian, mungkin yang sedikit ini bisa kita jadikan faedah bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya, kami memohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.